Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Sekar Milinia Rianti, lalu Anggia Latifah Hanim, Dina Amalia Sukma Rahayu, Intan Mutiara, Nada Bilqis, Nova Nur Aulia, dan Sukma Nur Mareta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam pada abad pertengahan. Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran dan pada masa kehidupan Rasulullah SAW pada akhir abad ke-6 Masehi hingga awal abad ke-7 Masehi. Setelah perkembangan ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin, lalu dilanjutkan Daulah Bani Umayyah, lalu dilanjutkan dengan Daulah Bani Abbasiyah. Perkembangan ekonomi pada dinasti Bani Umayyah sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Terbentuknya dinasti ini adalah pada tahun 661 Masehi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemajuan pada masa Bani Umayyah ini, yaitu bidang perdagangan, pertanian dan industri, reformasi fiskal, serta pembuatan mata uang. Tokoh terkenal dalam masa ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz. Setelah masa Bani Umayyah, perkembangan ekonomi Islam dilanjutkan dengan masa Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah dimulai pada tahun 750 Masehi. Masa dinasti Abbasiyah adalah masa keemasan Islam atau yang disebut dengan The Golden Age. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, kekuasaan, serta ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah tokoh pemikiran Islam terkenal pada abad pertengahan, yaitu Ibnu Khaldun dan Al-Makrizi. Biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Waliuddin adalah gelar yang diberikan kepadanya sewaktu menjabat sebagai qadhi di Mesir. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Ibnu Khaldun wafat pada tanggal 16 Maret 1406 Masehi dalam usia 74 tahun. Selanjutnya adalah biografi Al-Makrizi. Nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Al-Abbas Ahmad bin Ali Abdul Qadir Al-Husaini. Beliau lahir di desa Barjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriah atau 1364 Masehi. Al-Makrizi terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriah. Salah satu karyanya yaitu kitab Al-Niza' wa Al-Taqsum Fima Baina Bani Umayyah wa Bani Hashim. Al-Makrizi wafat tanggal 9 Februari 1442 di Kairo. Pemikiran sistem ekonomi Islam pada masa Ibnu Khaldun. Pertama, konsep produksi dalam suatu negara. Yang pertama, sifat alamiah manusia adalah melakukan produksi. Dalam kitab Mukadimah, Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya yaitu dari segi upaya mencari penghidupan. Selain bertujuan melakukan produksi, tenaga manusia juga menjadi objek dari produksi yang paling utama. Karena menurutnya, laba atau produksi adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga kerja manusia. Tenaga manusia sangat penting bagi akumulasi laba dan modal. Selain sebagai tabiat alamiah, kegiatan produksi merupakan upaya manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, kegiatan produksi secara kolektif. Dengan melakukan spesialisasi dan kerjasama sosial, produksi agregat yang dihasilkan manusia yang bekerja secara kolektif akan lebih besar dibandingkan total produksi individu. Oleh sebabnya, Ibnu Khaldun menganjurkan sebuah organisasi sosial dari produksi dalam bentuk spesialisasi pekerja. Hal ini diperlukan untuk penghasilan dari suatu penghidupan yang layak. Hanya pembagian kerja yang memungkinkan terjadinya suatu surplus dan perdagangan antara para produsen. Yang ketiga, organisasi internasional dari produksi. Menurut Ibnu Khaldun, kemewahan lagi-lagi bertambah seiring meningkatnya laba dan kebutuhan terhadap barang mewah. Keahlian diciptakan untuk mendapatkan produk-produk mewah. Maka, nilai yang dihasilkan dari barang mewah dan labanya pun akan ikut meningkat. Keahlian dan tenaga kerja di kota-kota dengan populasi yang banyak membuat kebutuhan penduduknya menjadi kemewahan. Konsep-konsep tersebut menunjukkan adanya interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan menciptakan penawarannya sendiri yang pada akhirnya menciptakan permintaan yang bertambah.
Ibnu Khaldun berusaha menunjukkan proses-proses perkembangan kumulatif yang disebabkan oleh infrastruktur suatu negara. Karena faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja, serta hambatan pembangunan yang paling utama adalah ketersediaan tenaga kerja yang terampil. Maka, proses kumulatif ini pada aplikasinya merupakan sebuah teori ekonomi tentang pembangunan negara. Selanjutnya yaitu pemikiran sistem ekonomi pada masa Ibnu Khaldun mengenai 3 teori nilai, uang, dan harga. Yang pertama yaitu teori nilai. Menurut Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Maksudnya, nilai suatu produk itu ditentukan oleh tenaga kerja yang digunakan. Semakin kompeten, maka semakin baik, bukan dari sumber daya alam. Karena di seluruh muka bumi ini, sumber daya alam setiap daerah itu berbeda-beda, maka nilai dari suatu produk ditentukan dari jumlah tenaga kerja. Yang kedua yaitu teori uang. Menurut Ibnu Khaldun, Allah menciptakan 2 jenis emas dan perak sebagai nilai ukur semua akumulasi modal. Emas dan perak juga dianggap sebagai harta kekayaan oleh seluruh penduduk dunia. Dan Ibnu Khaldun setuju bahwa penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Ibnu Khaldun juga memperbolehkan penggunaan uang logam dengan syarat uang logam tersebut diibaratkan sebagai jaminan yang diberikan penguasa bahwa sekeping uang tersebut mengandung sejumlah kandungan emas atau perak tertentu. Serta percetakannya adalah lembaga religius dan karenanya tidak tunduk pada aturan-aturan temporal. Yang ketiga yaitu teori harga. Ibnu Khaldun setuju bahwa teori harga ini ditentukan hukum permintaan dan penawaran. Teori distribusi. Harga suatu produk terdiri dari 3 unsur. Masing-masing akan diuraikan dalam perspektif Ibnu Khaldun. Karena pada setiap unsur tersebut dengan sendirinya ditentukan oleh hukum permintaan dan juga hukum penawaran. Dan yang lebih mengesankan lagi, Ibnu Khaldun pada masa itu sudah mencetuskan konsep distribusi secara optimum yang mencangkup 3 unsur. Yang pertama ada gaji, kedua ada laba, dan yang terakhir ada pajak. Yang pertama ada gaji. Gaji adalah imbal jasa bagi produsen. Dalam masalah gaji, Ibnu Khaldun menganalogikan permasalahan ini dengan pengolahan tanah yang memerlukan tenaga kerja dan bahan-bahan yang cukup mahal. Oleh karena itu, aktivitas pertanian ini memerlukan biaya yang tidak sedikit dan mereka akan menghitung seluruh pengeluaran-pengeluaran ini ketika akan menentukan harga jual. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Ibnu Khaldun, nilai dari suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Dan gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang dan tenaga kerja adalah basis harga suatu barang. Yang kedua ada laba. Laba adalah imbal jasa bagi pedagang. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa hakikat dari perdagangan adalah usaha untuk mencetak laba dengan menaikkan jumlah modal dengan cara membeli barang dengan harga yang serendah-rendahnya, kemudian menjualnya dengan harga yang setinggi-tingginya. Yang ketiga ada pajak. Pajak adalah imbal jasa bagi para pegawai negeri dan pengusaha. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pajak bervariasi sesuai dengan penguasa dan penduduknya. Sama halnya dengan 2 faktor distribusi yang lainnya, pajak juga terpengaruh oleh fluktuasi antara hukum permintaan dan juga hukum penawaran. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa untuk mencapai nilai optimum pajak, maka harus menyeimbangkan 2 situasi ini. Yang pertama, secara kontemporer dapat dikatakan, apabila pajaknya terlalu rendah, maka pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya. Sementara itu, kondisi yang kedua, secara kontemporer dapat dikatakan, apabila pajaknya terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat, sehingga laba pedagang dan produsen menurun. Kemudian akan hilang insentif mereka untuk bekerja. Selanjutnya adalah teori siklus. Teori siklus terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama siklus populasi. Untuk hal siklus populasi, Ibnu Khaldun memberikan gambaran bahwa dalam dinasti-dinasti pada zaman dahulu, kelaparan dan wabah penyakit bertambah dikarenakan kebanyakan orang pada waktu itu enggan untuk mengolah tanah dan rusaknya udara karena peradaban yang terlalu banyak.
Di sini Ibnu Khaldun ingin menunjukkan bahwa terdapat sebuah siklus populasi di kota-kota. Populasi tersebut mengalami pertumbuhan, dan dalam pertumbuhannya menyebabkan peningkatan permintaan dan produksi yang pada gilirannya membawa imigran baru. Pada akhirnya, populasi ini akan menentukan siklus ekonomi karena populasi merupakan faktor utama dalam produksi. Yang kedua, siklus keuangan publik. Dalam siklus keuangan publik, Ibnu Khaldun membaginya menjadi dua kategori, yaitu yang pertama pengeluaran pemerintah. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa apabila penguasa dan rombongannya menghentikan belanja negara, maka akan mengakibatkan bisnis merosot dan laba komersil akan turun karena kekurangan modal. Dari sini akan timbul sebuah teori, apabila pemerintah menghentikan belanjanya, maka krisis akan terjadi. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin banyak yang dibelanjakan oleh pemerintah, maka akan semakin baik pula akibat dari perekonomian. Yang kedua, perpajakan. Menurut Ibnu Khaldun, uang beredar di antara produk dan penguasa, yakni beredar, pulang, dan pergi. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa uang yang dibelanjakan oleh pemerintah berasal dari penduduk melalui pajak. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran pajak hanya dengan menaikkan pajak. Jadi, bagi Ibnu Khaldun, tidak hanya terdapat sebuah optimum fiskal, tetapi juga mekanisme yang tidak dapat dibalik, yang menyebabkan pemerintah harus membelanjakan lebih banyak dan memungut lebih banyak pajak, yang menyebabkan adanya siklus produksi. Materi selanjutnya ialah mengenai pemikiran sistem ekonomi pada masa Al-Makrizi. Dalam menelaah gejala ekonomi yang ada di sekitar, Al-Makrizi ini menggunakan analisis seperti gurunya Ibnu Khaldun, karena semasa hidupnya, Al-Makrizi ini menjumpai situasi yang sama seperti dialami Ibnu Khaldun. Nah, salah satu gejala ekonominya ialah mengenai pemikiran terhadap uang. Dari perspektif objek pembahasan, apabila ditelusuri kembali berbagai literatur Islam klasik, pemikiran terhadap uang ini merupakan fenomena yang jarang diamati oleh para cendekiawan Muslim, baik pada periode klasik maupun pertengahan. Menurut survei Islahi, memang hanya sedikit pemikir Muslim yang memiliki perhatian terhadap masalah uang ini. Selain Al-Makrizi, ada juga Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, dan Ibnu Khaldun. Teori tentang uang. Karena pengaruh dari gurunya Ibnu Khaldun, Al-Makrizi selalu menggunakan telah historis pada setiap pembahasannya, terutama dalam masalah konsep uang. Pemikiran Al-Makrizi tentang uang ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang, dan daya beli. 1. Konsep uang, sejarah, dan fungsinya. Bagi Al-Makrizi, mata uang itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat. Hal ini karena dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Makrizi menguraikan bahwa bangsa Arab Jahiliyah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia serta mempunyai bobot 2 kali lebih berat dari di masa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW menetapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan mengkaitkannya dengan hukum zakat harta. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan sedikit pun hingga tahun 18 Hijriah, ketika Khalifah Umar ibnu Al-Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut. Berbagai fakta dalam sejarah tersebut, menurut Al-Makrizi, mengidentifikasikan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi, hanya yang terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut sebagai mata uang. Menurutnya, penggunaan mata uang emas dan perak tidak serta-merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian, karena inflasi itu dapat terjadi akibat faktor dalam dan tindakan sewenang-wenangan dari penguasa. Hal tersebut terjadi karena tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Menurut Al-Makrizi, percetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Yang kedua, akibat penciptaan mata uang yang buruk.
Menurut Al-Makrizi, penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal ini terlihat jelas ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 Hijriah. Pada masa pemerintahan Sultan Sahaluddin Al-Ayyubi ini, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Dalam kasus seperti itu, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang memiliki kualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang memiliki kualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya, mata uang yang lama akan keluar dari peredaran. Yang ketiga, teori daya beli. Al-Makrizi berpendapat bahwa pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan mata uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Teori daya beli yang dikemukakan oleh Al-Makrizi ini hampir sama dengan teori pengendalian harga versi Adam Smith, yaitu teori invisible hand atau tangan tak terlihat. Apabila dalam teori Adam Smith, pengendalian harga adalah karena adanya efek domino dari persaingan antar produsen, sedangkan teori Al-Makrizi juga karena efek domino namun lebih bersifat perilaku sebab akibat yang ditimbulkan sendiri selaku manusia sebagai makhluk sosial ekonomi. Yang kedua yaitu teori inflasi. Menurut Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Inflasi menurutnya terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Ia juga mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu inflasi alamiah. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, maka berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami kegagalan, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Karena makanan yang sifatnya sangat signifikan bagi kehidupan, maka permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan, begitupun dengan harganya yang ikut naik. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu inflasi karena kesalahan manusia. Ada 3 penyebab terjadinya inflasi ini, diantaranya yang pertama yaitu korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan baik di kalangan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Mereka juga rela menggadaikan seluruh hartanya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan. Yang selanjutnya itu pajak yang berlebihan. Menurut Al-Makrizi, akibat dari dominasi para pejabat yang bermental korupsi, maka pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis, sehingga kompensasinya mereka menerapkan sistem perpajakan yang dapat menindas rakyat. Dan yang terakhir yaitu peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Al-Makrizi mengatakan bahwa kebijakan pemerintah berimplikasi terhadap keberadaan mata uang lainnya, seiring dengan keuntungan besar yang diperoleh dari pencetakan fulus, pemerintah juga menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. Bahkan sejumlah dirham yang dimiliki masyarakat dilebur menjadi sebuah perhiasan. Sebagai hasilnya, mata uang dirham mengalami kelangkaan dan menghilang dari peredaran. Keadaan ini menempatkan fulus sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Dan berikut ini referensi yang telah kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.